Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiansyah dengan NIM 211410104 dari kelas Sistem Informasi 2 SD. Kali ini saya akan mempresentasikan analisis proses bisnis. Yang pertama, pengertian analisa proses bisnis. Pengertian analisa atau analisis adalah suatu kegiatan yang dimulai dari proses awal di dalam mempelajari serta mengevaluasi suatu bentuk permasalahan atau case yang ada. Sedangkan pengertian proses itu sendiri merupakan suatu urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain. Mungkin menggunakan waktu, ruang, keahlian, atau sumber daya lainnya yang menghasilkan suatu hasil. Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Secara historis, kata bisnis dari bahasa Inggris business dari kata dasar busi yang berarti sibuk dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat. Dalam artian sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Jadi, dapat diperoleh sebuah definisi tentang proses bisnis adalah suatu kumpulan pekerjaan yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Siklus proses bisnis. Livesey menunjukkan bahwa dalam kegiatan proses bisnis yang dilakukan akan berjalan tiada henti dan akan berbentuk sebuah siklus. Terhadap terorganisir merupakan kegiatan membentuk suatu organisasi dalam mengerjakan proses bisnis, agar kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara terpisah dan dikerjakan secara teratur dan terencana secara baik. Dalam suatu organisasi nantinya setiap bagian akan adanya ketergantungan terhadap bagian yang lain. Desain dan analisa. Dalam desain dan analisa proses bisnis, adanya kegiatan membuat suatu model atau bentuk bagaimana bisnis tersebut dijalankan. Model proses bisnis tegas atau eksplisit menyatakan suatu notasi grafis memudahkan komunikasi tentang proses bisnis. Sedemikian sehingga berbeda dan dapat dikomunikasikan secara efisien dan efektif. Business process control model. Proses bisnis terjadi dari aktivitas pelaksanaan yang pengerjaannya adanya pemegang kendali dari proses bisnis itu sendiri. Kegiatan tersebut dikerjakan secara manual, di mana aktivitas manual tidaklah didukung oleh sistem informasi. Suatu contoh suatu aktivitas manual adalah mengirimkan suatu parcel untuk suatu mitra bisnis. Aktivitas interaktif pemakaian adalah aktivitas yang mengetahui para pekerja pelaksanaannya. Menggunakan sistem informasi, tidak ada satupun aktivitas fisik yang dilibatkan. Suatu contoh aktivitas interaksi manusia sedang memasuki data pada suatu klaim asuransi di dalam suatu panggilan terpusat di lingkungannya. Karena manusia menggunakan informasi sistem untuk melaksanakan aktivitas ini. Aplikasi dengan alat penghubung pemakai yang sesuai dan perlu untuk digunakan oleh para pekerja efektif. Aplikasi ini terhubung ke back-end sistem aplikasi yang menyimpan data yang dimasukkan dan tersedia untuk penggunaan pada masa depan. Cara untuk menganalisa. Yang pertama, as is system. Sistem ini atau kurang yang belum atau sudah dikomputerasi. 2. To be system. Sistem baru hasil perbaikan suatu kebutuhan. Komponen-komponen proses bisnis. Yang pertama, tujuan. Suatu proses haruslah memiliki tujuan yang jelas atau untuk apa proses itu dikerjakan. 2. Batasan. Ruang lingkup proses harus terdefinisi dengan jelas agar tidak keluar dari lingkup proses yang dianalisa. 3. Input. Sistem yang bekerja untuk memproses sesuatu haruslah memiliki input yang jelas. Input suatu proses di sebuah sistem dapat berupa suara, kertas, sinyal, ataupun data dengan media lain. Output. Setelah input masuk ke dalam sebuah sistem kemudian akan diproses. Hasil dari pemrosesan akan menghasilkan output dari sistem. Sumber daya. Dalam hal ini termasuk dalam kategori sumber daya dapat berupa manusia, perangkat keras, perangkat lunak, perangkat komunikasi dan jaringan, dan atau bahan yang diolah. Urutan aktivitas. Suatu proses bisnis haruslah terdiri dari aktivitas yang berturut sesuai waktu dan ruang.
bahkan memiliki SOOP atau Standard Operating Procedure. Selanjutnya, memengaruhi lebih dari satu unit organisasi. Suatu proses melibatkan unit-unit terkait yang saling bekerja sama, berinteraksi untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, menghasilkan suatu nilai untuk stakeholder. Selain memiliki tujuan, suatu proses juga harus menghasilkan nilai atau manfaat bagi orang-orang yang berkepentingan. Menurut Witten, dalam melakukan rekayasa ulang proses bisnis ada 3 tahap besar, yaitu yang pertama, identifikasi fault chain. Pada tahap ini dilakukan identifikasi kegiatan-kegiatan pada setiap fungsi perusahaan yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam menjalankan proses bisnisnya. Kegiatan-kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan yang secara bersama akan membentuk suatu kombinasi proses yang dapat memberikan nilai tambahan bagi proses bisnis perusahaan. Besar kecilnya nilai tambahan yang diberikan suatu organisasi bisnis perusahaan sangatlah bersifat spesifik untuk perusahaan tertentu dan untuk industri tertentu yang sangat tergantung faktor internal perusahaan, antara lain strategis bisnis, sumber daya dan fasilitas produksi yang dimiliki dan visi dari pemimpinnya, serta faktor eksternal antara lain kondisi kompetisi, kondisi industri, peraturan pemerintah, dan faktor sosioekonominya. Tahap analisa setiap kegiatan dalam proses bisnis. Analisa terhadap setiap kegiatan dalam proses bisnis perusahaan dari segi waktu, bottleneck, biaya untuk mengidentifikasikan dampak setiap kegiatan dalam menciptakan atau menambahkan nilai bisnis perusahaan. Dalam tahap analisa, proses bisnis ini juga dilakukan identifikasi peluang-peluang untuk melakukan perbaikan dan perancangan ulang proses bisnis agar proses bisnis lebih efisien. Tahap perancangan proses bisnis yang baru. Perancangan proses bisnis yang baru dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam menambahkan nilai proses bisnis perusahaan. Hasil rancangan baru proses bisnis kemudian diimplementasikan dan dilakukan review dari tahap-tahap rekayasa ulang proses bisnis yang diberikan oleh Witten. Dapat terlihat dengan jelas bahwa kegiatan analisa proses bisnis merupakan bagian dari kegiatan rekayasa ulang proses bisnis. Dalam melakukan analisa proses bisnis, kegiatan dilakukan hingga tahap kedua, sedangkan dalam melakukan rekayasa ulang proses bisnis, kegiatan diteruskan hingga tahap ketiga. Pengertian analisa proses bisnis tidaklah dapat dilepaskan dari pengertian rekayasa untuk proses bisnis, karena analisa proses bisnis merupakan bagian dari rekayasa ulang proses bisnis. Untuk mempunyai gambar dan pengertian yang lebih baik dan lebih menyeluruh mengenai analisa proses bisnis, maka dalam pembahasan berikut ini akan dibahas beberapa pengertian rekayasa ulang proses bisnis. Sekian dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.